di mana semua orang pasti menginginkan kaya, ya. Tidak ada orang yang tidak ingin kaya. Pasti semua ingin kaya, baik kaya secara jasmani maupun kaya secara rohani. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah bagaimana orang itu supaya bisa kaya? Bagaimana orang itu bisa kaya? Mari kita baca di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Kita baca di dalam Amsal, di dalam Amsal pasalnya yang ke-22 ayatnya yang keempat. Di dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat yang berbunyi demikian: ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ingin kaya, baik secara jasmani, terlebih kita harus kaya sebagai umat tebusan Tuhan. Bukan aja kita kaya secara jasmani, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita ini kaya dengan rohani, ya. Di dalam rohani kita yaitu memiliki kekayaan yang luar biasa, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makanya kita harus belajar dengan firman Tuhan, ya. Rahasianya di mana? Jadi kalau kita ingin kaya, kita nggak perlu cari pesugihan, nggak perlu cari kesana kemari, ya, nggak perlu berdukung dan lain sebagainya. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Kalau kita mau mematuhi firman Tuhan, kalau kita mau setia mengiring kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita setia mengiring kepada Tuhan, pasti Tuhan pun juga akan setia di dalam setiap langkah kehidupan kita. Setiap apapun yang sedang kita perlukan, pasti Tuhan akan senantiasa menolong dan memimpin di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita belajar yaitu pada firman Tuhan, ya, supaya kita ini kaya. Rahasianya adalah kerendahan hati, ya. Kalau kita baca di dalam Matius pasalnya ke-11 ayat ke-29 bagian, dia juga mengatakan bahwa rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan kalau kita baca di dalam Matius pasal 11 ayat 29, maka belajarlah kepadaku, maka aku inilah lemah lembut dan rendah hati. Nah, kalau kita mau belajar rendah hati, pasti kekayaan itu akan ada, akan diberikan kepada kita oleh Tuhan. Nah, sekali lagi seperti yang kami sampaikan, jadi kekayaan ini bukan kita punya harta, mungkin uang dan lain sebagainya, mobil mewah, rumah mewah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau belajar rendah hati, kita ini akan memiliki kekayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab orang lain tidak memiliki janji daripada Tuhan. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan itu adalah milik kita semua, ya. Milik orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa Allah itu senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kita kalau kita mau setia mengiring kepada Tuhan. Bukan itu aja, ya, kita belajar rendah hati itu punya nilai yang luar biasa, ya. Yang dikatakan kita bisa kaya, artinya kaya bukan kaya secara jasmani saja, tapi kaya secara rohani. Kita rendah hati, orang lain melihat perilaku kita melalui perbuatan kita, mereka akan melihat, oh, orang itu tidak sombong, ya, orang itu rendah hati dan lain sebagainya. Ini satu nilai yang luar biasa. Ini satu kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kekayaan apa? Kekayaan rendah hati, Bapak Ibu. Kekayaan rendah hati itu satu pemberian yang luar biasa. Makanya kita harus belajar melalui firman Tuhan. Kita harus belajar rendah hati. Belajarlah kepadaku, sebab aku inilah rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Kita punya guru besar, Bapak Ibu, ya. Kita nggak perlu belajar ke sana kemari dan lain sebagainya. Mari kita belajar dengan firman Tuhan. Karena apa? Di sini sudah banyak hal-hal yang ditanamkan kepada kita, ya, kepada anak-anak Tuhan. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita yakin, percaya hidup
hidup kita pun juga akan dipimpin oleh firman Tuhan. Kemanapun kita pergi, apapun yang sedang kita lakukan dan apapun yang sedang kita perlukan, saya yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kita. Mari kita sambung tetap masih di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 Bapak Ibu ya. Amsal 18 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Amsal 18 ayat 18 yang berbunyi demikian. Amsal 18 ayat 12 yang berbunyi demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Kalau kita firman Tuhan juga mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau kita menjadi orang yang tinggi hati, orang yang sombong, kita mudah hancur, ya, mudah hancur. Bukan hancur masalah apa-apa, mungkin predikat kita pun juga akan hancur, ya. Karena apa? Kita sombong, kita tinggi hati, ya. Tapi mari kita belajar dengan firman Tuhan, kita belajar selalu rendah hati. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau kita mau belajar rendah hati kepada orang lain, pasti kita akan dihormati oleh orang lain. Tapi kalau kita nggak mau menghormati orang lain, jangan harap kita akan dihormati. Artinya kita menghormati itu berarti kita lebih dahulu yaitu merendahkan hati kita kepada orang lain. Ya, kita belajar rendah hati, ya. Belajar rendah hati supaya apa? Supaya satu kali kita juga akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bukan itu aja ya, banyak hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita, di mana 1 Petrus pasal yang kelima bagian C juga mengatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak atau yang sombong, ya, yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, mengasihi, tresnani, ya. Ada pujian bahasa Jawa itu mengatakan bahwa Mula Tresno Gusti Yesus, saya suwe, saya jero tresnani. Kalau Tuhan itu tresno, artinya Tuhan itu mengasihi kita, tresnani awake dhewe, maka Tuhan pun juga akan senantiasa mengasihi kita. Ya. Kalau kita mengasihi lebih dari segala-galanya, Tuhan pun juga demikian akan mengasihi kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, masalah persoalan kita, pasti Tuhan akan menyelesaikan. Ini memang semua manusia, setiap orang yang beribadah di dalam Tuhan Yesus pasti akan mengalami aniaya. Ini sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Tetapi mari kita tetap setia, barang siapa yang bertahan sampai akhir, maka mereka yang akan diselamatkan. Kita harus bertahan, Bapak Ibu, ya. Sekalipun menghadapi tantangan apapun juga, ya. Mungkin kita mengalami aniaya, mungkin kita mengalami penderitaan apapun juga, tetapi kami yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Tadi kemudian kita mengatakan bahwa janji Tuhan itu seperti fajar, yaitu pagi hari, ya, pagi hari dan setiap saat, ya. Janji Tuhan itu selalu iya dan amin di dalam kehidupan setiap orang percaya, ya. Tinggal kita menunggu janji Tuhan itu. Kadang-kadang manusia itu ada yang tidak mau menunggu, tidak mau menunggu jawaban dari Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kita tetap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tinggal kita menunggu, baik itu pertolongan itu ada yang sekaligus Tuhan menolong, Tuhan menjawab dan lain sebagainya. Ada yang masih menunggu waktu yang tepat Tuhan itu menolong, ya. Karena waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Kalau waktu kita, ya, kita ingin apa-apa itu ingin secepatnya. Tetapi Tuhan itu akan memberikan tepat pada waktunya, tepat pada di waktu kita sedang memerlukan dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Makanya mari kita belajar terus melalui firman Tuhan, ya. Kita harus banyak, yaitu mengumpulkan firman Tuhan
supaya di dalam kehidupan kita ini menjadi orang yang kaya. Tadi ya, bukan kaya secara jasmani aja, kita kaya secara rohani. Kalau kita mengumpulkan firman Tuhan sebanyak-banyaknya, maka kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan yang tidak mudah terkejut, Bapak Ibu ya. Banyak sekarang orang Kristen, banyak anak Tuhan yang terkejut ya. Ada kejadian seperti ini, wah kok sampai jadi seperti ini ya. Padahal saya sudah setia mengiring kepada Tuhan, saya sudah rajin berdoa, saya sudah melakukan baik perpuluhan dan lain sebagainya, kok masih ada seperti ini ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar melalui firman Tuhan. Semua kejadian yang ada di dalam dunia sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Nah, kita tinggal menyocokkan aja ya. Oh ini sudah kita jalani, oh ini belum, ini sudah dan lain sebagainya. Nah itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang kaya ya. Jadi kalau kita belajar rendah hati, maka semua itu akan diberikan kepada Tuhan, kepada kita oleh Tuhan. Baik kekayaan ya seperti ini tadi, kekayaan yang secara rohani yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga orang lain tidak memiliki, Bapak Ibu, tidak memiliki, tetapi kita perlu bersyukur bahwa kita ini diberikan satu kekayaan yang luar biasa yang orang lain tidak bisa memiliki. Belajar, ya, kita belajar melalui firman Tuhan supaya apa? Supaya kita semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya kadang-kadang manusia itu memang ya boleh kita merencanakan sesuatu. Mari rencana kita ini kita ajukan kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Apakah rencana kita ini berkenan atau diperkenankan oleh Tuhan atau tidak? Kalau mungkin tidak diperkenankan, jangan dipaksakan, Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan memberikan apa itu, pasti Tuhan akan memberikan jawaban, akan memberikan jawaban. Tapi kita harus peka dengan jawaban Tuhan. Kalau memang satu contoh sekarang seorang pengusaha, mungkin di mata Tuhan ini akan menguntungkan sesuatu yang sangat besar. Tapi kita bawa doa, mungkin di dalam hati kita ini kok terasa gelisah, tidak tenang dan lain sebagainya. Berarti ini satu tanda tidak boleh dilaksanakan oleh Tuhan, tidak boleh diteruskan dan lain sebagainya. Sekalipun itu sudah kelihatan bahwa untungnya itu sekian dan lain sebagainya, tapi kalau di dalam hati kita tidak ada sejahtera, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, maka jangan diteruskan. Di kemudian hari pasti ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih berat yang harus kita alami. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar melalui firman Tuhan, terus kita belajar dari firman Tuhan. Kalau kita mau belajar dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan akan senantiasa menghidupi di dalam kehidupan kita. Setiap langkah kehidupan kita, Tuhan akan senantiasa memimpin di dalam setiap perilaku dan kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita sambung ya di dalam Amsal pasalnya yang ke-10. Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Amsal 10 ayatnya yang ke-22 yang berbunyi demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Jadi berkat Tuhan, sadar tidak sadar ya, kalau kita ingin kaya, ya ini tadi lah, kita harus mencari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kita belajar rendah hati dan berkat itu akan diberikan kepada kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Sekalipun kita bekerja siang dibuat malam, ibaratnya sipil digawe das, gawe sirah digawe sipil dan lain sebagainya. Kalau itu akrobat ya, panas ya, yang biasa gitu ya. Tapi itu peribahasa. Ada orang mengatakan ndas digawe sipil digawe das, orang ngerti, orang ngerti begini, besus nyambut gawe kepingin kaya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak akan mendapatkan kekayaan, tetapi mereka malah jatuh sakit dan lain sebagainya. Ini sudah ada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan satu contoh dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 bagian
yang kelima mengatakan bahwa di mana Petrus sepanjang malam mencari ikan. Petrus itu sudah hafal pekerjaannya, ya. Pekerjaannya memang tukang mencari ikan. Dia tahu jam berapa ikan itu lapar dan di mana ikan itu biasanya ada, ikan yang besar dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sepanjang malam, ya, Petrus mengatakan sepanjang malam kami bekerja keras, tidak mendapatkan apa-apa. Bayangkan, bekerja keras, ya. Seperti ini tadi bahwa apa itu susah payah tidak akan menambahinya, ya. Seperti itu tadi bahwa Petrus panjang malam yaitu keliling, yaitu mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah Tuhan memerintahkan tebarkanlah jalan ke dalam ke tempat yang dalam, maka Petrus melaksanakan. Akhirnya apa? Akhirnya mendapatkan ikan dengan jumlah yang begitu besar, sehingga ikan itu tidak dinikmati sendiri. Teman-teman yang bawa perahu dan lain sebagainya dipanggil untuk apa itu? Untuk sama-sama menikmati berkat yang Petrus dapatkan tadi. Demikian pun juga di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar melalui firman Tuhan, ya, bahwa kerja keras itu belum tentu akan menguntungkan kita, tetapi kalau kita mau mematuhi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya Tuhan pun akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi ayat yang ke-22 tadi mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti itulah. Makanya kita harus senantiasa terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kalau kita dengar di luar sana, kita sudah mengiring Tuhan. Kok mulai dulu sampai sekarang kok tetap seperti ini, ya. Kok saya ini tetap seperti ini aja. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sadar tidak sadar bahwa kita ini adalah orang yang kaya sebetulnya. Kita ini seorang yang kaya. Bukan sebetulnya nama kita ini orang kaya, Bapak Ibu. Kita ini orang kaya. Satu contoh, ya, orang lain tidak bisa mendapatkan, orang lain tidak bisa menikmati. Kita itu punya kekayaan yang luar biasa, punya damai sejahtera, ya. Damai sejahtera di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 itu milik kita. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahtera dari waktu Tuhan itu diberikan kepada kita. Tinggal kita ini mau menerima apa tidak. Nah, ini pertanyaannya di situ. Kebanyakan orang itu hanya saya nggak ada damai dan lain sebagainya. Ya memang kita nggak mau menerima damai dari Tuhan. Kalau kita mau dekat kepada Tuhan, ya, ada ketentraman yang besar, ya. Orang lain pada bingung, gimana ini, nggak ada ketenangan dan lain sebagainya. Kita punya ketenangan, ya. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita mau dekat sama Allah, maka di situ ada ketenangan, ada ketentraman di dalam kehidupan kita. Ini mari kita nikmati. Ini janji Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, ya, orang-orang percaya. Bahkan ada sukacita, ya. Dalam kehidupan orang percaya itu ada sukacita, ya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 juga mengatakan di situ ada sukacita. Kita diberikan sukacita oleh Tuhan. Makanya sukacita harus kita nikmati. Orang lain melihat, saya lihat bapak ini loh, saya lihat ibu ini loh, kok kelihatannya sukacita terus ada apa? Ya inilah sukacita yang Tuhan berikan itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang yang suka muram dan lain sebagainya, ini berarti orang yang tidak mempunyai sukacita. Makanya mari sukacita yang Tuhan berikan kepada kita ini, mari kita nikmati. Demikian pun juga kita punya perlindungan. Kalau kita mengalami masalah dan lain sebagainya, kita nggak perlu takut. Ada perlindungan di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Kalau kita baca Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua juga mengatakan demikian. Dan bukan itu aja, bahkan hidup kita ini sebagai orang percaya tidak akan kekurangan. Kita ini akan dicukupi. Bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan tidak akan kekurangan. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari
kita lakukan firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar kita senang mendengarkan firman Tuhan, tetapi mari kita lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Istilah orang Jawa, dilakoni. Bukan hanya kita senang, dilakoni firman Tuhan itu dilaksanakan. Jangan sampai firman Tuhan itu hanya kita dengar dari telinga kiri, kita keluar telinga kanan, tapi mari kita sedang mendengar, kita masuk ke dalam hati, kita renungkan, kita lakukan. Inilah tugas daripada Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melakukan tugas kita, yaitu sebagai orang-orang yang percaya melakukan firman Tuhan, maka Tuhan pun juga akan melakukan apa tugasnya. Tugasnya apa? Ya tugasnya kalau kita menemukan sesuatu, Tuhan dengar, Tuhan mendengar, doa kita didengar oleh Tuhan. Belajar rendah hati, bahwa kalau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca ya, mari kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke Matius pasal yang ke-20 Matius 20 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini berarti kita ini diberi contoh oleh Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu rendah hati ya, datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Melayani siapa? Melayani kita semua, orang yang berdosa akhirnya diselamatkan. Nah, inilah kita harus bersyukur, kita harus menyontoh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah tadi di dalam Matius 11:29 tadi mengatakan belajarlah kepadaku ya. Kita harus belajar kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu datang di dalam dunia itu untuk melayani, maka kita pun juga harus melayani ya. Melayani itu bukan harus berdiri, pokoknya melayani harus berdiri di mimbar, bukan itu Bapakku. Banyak bentuk pelayanan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ada orang yang diberi talenta untuk main musik, ada yang diberi talenta suaranya bagus untuk memuji Tuhan, ada diberi orang yang diberi talenta yang nggak bisa menyanyi, nggak bisa main musik, nggak bisa apa-apa, tapi mereka bisa berdoa. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Banyak bentuk pelayanan di dalam kehidupan orang percaya. Makanya mari kita mengambil bagian ya. Mana yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita dipercayakan untuk apa itu main musik, mari kita main musik ya. Main musik, melayani Tuhan. Kita diberi suara yang bagus, mari jangan dibuat nyanyi di luar sana aja. Mari kita buat memuji Tuhan di rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya pasti Tuhan akan senang. Tuhan itu senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Makanya nanti kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita ingin kaya, yang pertama rendah hati dan takut akan Tuhan tadi. Makanya dua-dua ini tidak boleh bisa Bapak Ibu ya. Dua-duanya ini harus selaras, harus sejalan ya. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bertambah hari bertambah dekat kepada Tuhan ya. Bukannya kita semakin dewasa, kita semakin lanjut usia, semakin lemah. Mari kita belajar, kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin hari semakin setia. Saya beri satu contoh, ada seorang ibu itu sudah tua, kalau usianya mungkin hampir 90-an, rambutnya putih. Maaf ini banyak rambutnya putih, saya juga ada rambut putih, tapi ibu ini rambutnya sudah putih. Mereka itu melayani Tuhan ya. Mereka itu jemaat, mimpin pujian luar biasa orang itu. Wah, saya tanya, Bu, jenengan itu nyiapaken pujian ngeten pinten-pinten. Bu, pinten-pinten Pak Pendeta, saya jaga pendeta gitu. Memang potongannya potongan pendeta, tapi jahitannya pendeta itu. Nah, itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ibu ini sudah tua. Saya tanya, pulau bang melampah saking beliau ini terus jualan gitu, kami muji Tuhan. Waduh, sampai begini luar biasanya. Ada roh bekerja dengan luar biasa. Ibu sudah tua ini mimpin pujian luar biasa, saya sampai ternyuh.
gerejanya ini saya pernah Bu Wiwi, Bu Tri ini pernah sajak ke sana. Waktu itu orang tua itu melayani ujian pas Ibu Wiwi, Bu Tri juga belum ikut ke sana. Tapi buat saya itu sampai terliuk, saya itu sampai keluar air mata. Ibu ini sampai begini. Saya jadi masih sehat, kuat, kadang-kadang masih ada absen dan lain sebagainya. Inilah mari kita contoh pada diri kasih Tuhan. Makanya saya diundang di gereja di desa-desa itu, sebelum saya melayani saya sudah diberkati luar biasa. Ya dengan kesetiaannya ibu-ibu yang begini, dengan setia ini tadi memberkati saya dengan luar biasa. Ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya mari kita belajar, kita semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin setia. Kami yang percaya kalau kita semakin hari semakin setia mengiring kepada Tuhan, Tuhan pun juga akan setia, yaitu menolong dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, kita kembali ke ayat mas kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yaitu ke ayat kita. Mari kita baca tadi ya, sudah kita baca dalam Amsal 22 ayat 4 tadi mengatakan yang pertama kalau orang yang rendah hati itu kekayaan itu akan diberikan kepada kita, yaitu rendah hati dan takut kepada Tuhan. Yang kedua yaitu kehormatan. Jadi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan itu ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Sekarang yang kedua adalah kehormatan. Kalau kita baca di dalam Amsal pasalnya yang ketiga Bapak Ibu ya. Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang ke Amsal 3 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Maka engkau akan mendapat kasih penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Artinya kehormatan itu adalah maka engkau akan mendapatkan kasih penghargaan. Ya. Penghargaan itu akan diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan, akan orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya kita harus senantiasa belajar melalui firman Tuhan. Kita harus rendah hati dan takut akan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan, kasih dan hormat daripada Tuhan itu akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Biasanya kalau manusia itu mencari penghargaan dari manusia, ya. Tetapi mari kita belajar mencari kehormatan, mencari penghargaan daripada Tuhan. Ya, jangan sampai kita mencari penghargaan dari manusia. Kalau kita mencari penghargaan dari manusia, kita tidak dapat apa-apa. Tetapi yang pertama adalah mencari penghargaan daripada Tuhan. Dan nanti penghargaan dari manusia itu akan senantiasa mengikuti kita. Ya. Kalau kita menghormati orang lain, pasti kita akan dihormati. Ya. Kalau kita menghargai orang lain, pasti kita akan dihargai orang lain. Inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya kita ini sekali lagi belajar rendah hati itu sangat luas sekali. Kalau kita jabarkan rendah hati itu luas sekali. Makanya mari kita selalu terus belajar akan firman Tuhan, supaya firman itu senantiasa menghidupi kita. Yang ketiga yaitu kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, aku inilah jalan dan kehidupan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kehidupan itu akan ada di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak tinggal Tuhan, ada, tapi hidup secara jasmani, tetapi bukan hidup secara rohani. Nah, Tuhan menghendaki kita ini hidup kedua-duanya. Kalau bisa lebih tinggi hidup secara rohani daripada hidup secara jasmani. Ini kita ini hidup secara rohani, maka rohani kita ini akan hidup. Kita menjadi orang yang peka, orang yang peka. Kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan apa yang Tuhan bicara dalam hati kita. Ini kita harus akhirnya jadi orang yang peka. Ini yang belajar melalui firman Tuhan. Tetapi mari kalau kita menjadi orang peka, ya, kita adalah orang hidup yang peka.
Tapi kalau Tuhan berbicara di dalam hati kita, Tuhan berbicara di dalam telinga kita, jangan kita mengeraskan hati kita, ya. Jangan mengeraskan hati kita. Harus kita lakukan. Baik itu enak tidak enak, ya. Baik itu rasanya kurang enak, mari kita lakukan. Kita lakukan. Percaya kalau kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ayat berikutnya yaitu tentang takut akan Tuhan, di situ akan ada kehidupan. Mari kita baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27, 14 ayat yang ke-27, atau mungkin kita bacakan ayat 26 dulu ya, 26 yang berbunyi demikian. Di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, inilah Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita ini punya rasa takut, ya tadi kalau kita ingin kaya secara rohani, baik kaya secara jasmani, terlebih kaya secara rohani, dan kita ingin dihormati sama sesama manusia, kita harus belajar menghormati. Demikian juga kalau kita akan mendapatkan ganjaran kehidupan, maka kita harus melakukan rendah hati dan takut akan Tuhan. Nah, di dalam ayat 27 mengatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat Tuhan adalah sumber kehidupan. Sadar tidak sadar bahwa kehidupan kita ini ada di genggaman, ada di tangan Tuhan. Makanya kita jangan macam-macam, saya kuat, saya sehat, dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita ini kita pakai untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan yang bagaimana? Baik melalui sikap, tindak tanduk, perbuatan kita, melalui perkataan kita. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Melalui sikap, tindak tanduk, perbuatan kita, melalui perkataan kita, saya yakin dan percaya tiba saatnya banyak jiwa-jiwa yang mengenal pada Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat mereka. Karena apa? Tugas kita hanya memberitakan. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Tugas kita hanya melakukan saja. Tugas kita hanya melalui perkataan, tindak tanduk, perbuatan. Inilah yang harus kita lakukan. Untuk urusan lainnya nanti urusan Tuhan. Perkara mereka percaya kepada Tuhan atau tidak, nanti itu urusannya Tuhan. Dan sebab yang memilih itu bukan kita, yang menjadikan anak Tuhan bukan kita, tetapi Tuhanlah yang menjadikan mereka sebagai anak.